Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nela Marcelinus Pasaribu dengan NIM E1121231033 Prodi Antropologi Sosial Universitas Tanjung Pura Fakultas Ilmu Politik dan Sosial. Yang terhormat Mbak Dwi Surti, Esos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai teori postmodernisme. Yang pertama, ada kemunculan dan latar belakang teori. Teori postmodernisme mulai berkembang sekitar pertengahan abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Postmodernisme hadir sebagai reaksi terhadap modernisme, sebuah era yang sangat menjunjung tinggi rasionalitas, kemajuan teknologi, dan objektivitas sains. Namun, modernisme juga membawa banyak masalah seperti perang, kolonialisme, dan krisis identitas budaya. Postmodernisme muncul dengan semangatnya yang kritis. Ia mempertanyakan narasi besar atau grand naratif yang seolah-olah bisa menjelaskan segala secara universal, seperti ide kemajuan, ilmu pengetahuan objektif, atau kebenaran tunggal. Postmodernisme menolak klaim bahwa hanya ada satu kebenaran sebaliknya. Ia menekankan bahwa kebenaran itu bergantung pada pengalaman individu. Yang kedua, ada asal mula dan konteks sosial budaya. Jadi, asal mula latar sosial budaya, kemunculannya postmodernisme tidak bisa dilepaskan dari perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Eropa dan Amerika pasca perang. Munculnya media massa, globalisasi gerakan feminisme, hak-hak minoritas, dan kritik terhadap kolonialisme menjadi pemicu penting bagi masyarakat, dan masyarakat mulai meragukan institusi yang sebelumnya dianggap sakral seperti negara, agama, ilmu pengetahuan, bahkan bahasa. Karena itu, postmodernisme menjadi semacam protes intelektual terhadap kepastian dan struktur yang dibangun oleh modernitas. Modernitas ini juga lebih menerima keragaman, ambiguitas, dan multi-interpretasi dalam memahami dunia. Dan yang ketiga, ada tokoh-tokoh utama dan pemikirannya. Beberapa tokoh yang saya ambil sentral postmodernisme diantaranya sebagai berikut. Satu, ada Jean-François Lyotard yang terkenal dengan gagasannya yang tentang ketidakkepercayaan terhadap metanarasi. Ia berpendapat bahwa narasi-narasi besar seperti sejarah, kemajuan, atau sains harus dikritis karena sering menyingkirkan suara-suara minoritas. Tokoh yang kedua ada Michel Foucault yang mengkritik hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Bagi Foucault, kebenaran bukan hanya sesuatu yang netral, tapi dibentuk oleh wacana yang dikuasai oleh institusi seperti sekolah, penjara, atau rumah sakit. Yang ketiga ada tokoh Jacques Derrida dengan teori dekonstruksinya. Ia menunjukkan bahwa bahasa dan teks tidak pernah punya makna tetap. Kita harus membaca secara kritis karena selalu ada makna yang tersembunyi di balik teks. Yang keempat ada tokoh Jean Baudrillard. Ia berpendapat bahwa yang membahas tentang bagaimana dalam masyarakat modern kita hidup dalam simulasi, yaitu realitas yang telah diganti oleh citra dan simbol. Contohnya, di media sosial seseorang lebih bahagia karena fotonya mendapat banyak likes, bukan karena pengalaman liburannya yang sendiri.
Yang keempat ada pengaruh dalam antropologi. Dalam antropologi juga, postmodernisme memberi pengaruh besar terutama pada cara menulis, memahami etnografi. Jika sebelumnya antropologi dianggap sebagai pengamat objektif, maka postmodernisme menolak hal ini. Antropologi dianggap tidak pernah benar-benar netral. Ia membawa latar belakang dan sudut pandangnya sendiri. Postmodernisme mengajak kita untuk lebih reflektif, sadar bahwa kita menulis tentang budaya orang lain dari kacamata kita sendiri. Maka muncullah pendekatan baru, seperti memberi ruang bagi suara informan atau native voice, dan menghindari klaim absolut tentang budaya, mengakui bahwa pengetahuan bersifat lokal tidak universal. Dan beberapa tokoh antropologi yang terpengaruh pemikiran postmodern adalah Freud, Goethe dengan konsep interpretasi budaya, serta James Clifford dengan George Marcus yang ikut mengkritik gaya penulisan etnografi yang terlalu dominan dan objektif. Dari pembahasan atau presentasi yang tadi saya paparkan, saya menyimpulkan dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa teori postmodernisme bukan hanya sekadar aliran pemikiran baru, tapi juga merupakan bentuk kritik atau refleksi terhadap berbagai asumsi dasar yang dibangun oleh modernisme. Ia menekankan pentingnya keragaman perspektif, menghargai narasi-narasi kecil yang sering terpinggirkan, dan membuka ruang bagi suara kelompok minoritas, perempuan, masyarakat adat, serta komunitas lokal. Dan etnografi tidak lagi dianggap sebagai catatan netral, tapi sebagai hasil konstruksi naratif yang dipengaruhi. Oleh karena itu, subjektif penulis dan konteks sosialnya lebih jauh lagi. Postmodernisme mendorong kita untuk membaca ulang dunia dengan lebih kritis, melihat bagaimana bahasa atau media, pengetahuan, dan kekuasaan bekerja secara halus untuk membentuk apa yang kita anggap benar atau nyata. Baik, sekian presentasi atau yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.